Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes, masih di channel King Gallery bersama saya Anam ya, di segmen mobil bekas berkualitas. Di belakang saya ini ada mobil Nissan Elgrand HWS tahun 2013 ya. Ini setara dengan Alphard, dan kalau kemarin saya udah bahas Hyundai, mungkin ini juga menjadi salah satu referensi big MPV terbaik yang ada ready di King Gallery. Oke, Nissan Elgrand HWS tahun 2013. Ini tangan pemakaian pertama, kilometernya baru 81.000 ya, belum ada cepek. Dan ini pajak bulan 1 panjang sampai 2023. Platnya B Jakarta, dan ini Jakarta Timur ya. Nissan Elgrand sendiri masuk ke Indonesia itu ada dua tipe mesin, ada yang 2500 cc dan 3500 cc. Kebetulan yang ada di King Gallery kita punya 3500 cc 280 horsepower. Nah, karena ini 2013, jadi dia sudah facelift, diantaranya headlampnya, grillnya, terus bentuk dari bumpernya dia sudah berubah. Nah, kalau yang tahun 2005-an sampai 2010 kayaknya dia masih yang kotak banget depannya, kayak lokomotif kereta. Nah, kalau udah facelift bentukannya begini nih. Dia agak bulat, cuma ada kotak-kotaknya juga ya. Kita lihat bagian mesinnya sebentar. Nah, kalau untuk mesin ini kan yang tadi saya bilang 3500 cc dengan 280 horsepower tenaganya. V6 tentunya. Bisa dilihat, mesinnya kering terentang, dan insya Allah ini tidak ada kendala, siap gas saja, siap pakai. Jadi udah sangat-sangat tidak tidak perlu butuh perawatan yang ekstrim lagi, tinggal perawatan lanjutan aja maintenance-nya. Nah, kalau untuk spare part bagaimana? Nissan sendiri tidak terlalu sulit karena dealer resminya pun masih ada, banyak juga jual spare partnya di aftermarket, itu masih banyak lah, nggak kayak yang Chevrolet begitu gitu kan, GM-nya sudah mulai tutup ya di Indonesia. Jadi kalau untuk Nissan memang masih ada dan tidak terlalu sulit untuk mencari sebuah spare part dari mobil Elgrand ini. Nah, kalau untuk spare part memang harganya di Nissan sendiri agak sedikit lebih dari cost biasanya ya. Nah, makanya itu Anda perlu pertimbangan kembali untuk membeli sebuah mobil dan perawatannya juga. Kita lihat bagian samping. Dari panjang sendiri, mobil Elgrand ini lebih panjang sedikit dari Alphard. Ini bisa dibilang 5 meteran lah ya. Tingginya pun mirip Alphard, serta lebarnya dia lebih gedut sedikit dari Alphard. Mungkin dia perlu diet ya. Nah, untuk velg dia menggunakan ring 18. Velgnya begini nih, warnanya silver dengan profil bannya 225 60 ring 18. Fitmentnya cocok dengan ground clearance yang sangat-sangat, tapi tidak terlalu tinggi juga ya. Ground clearance-nya cukup lah untuk sebuah perkotaan atau luar kota. Sudah dibekali dengan cakram depan belakang, karena mobilnya ini sangat lebar, sangat gede, jadi pengeremannya pun sudah sangat safety. Nah, di sini karena dia kuncinya sudah smart kayak begini ya, jadi di sini sudah ditambahkan dengan adanya switch untuk mengunci, dan pintu tengahnya pun sudah electric sliding door kanan kiri, dan juga bisa dibuka dari kunci ini. Kita bisa coba. Nah, terbukanya pun masih sangat bagus, tidak ada kendala malfunction sedikit pun tentang keelektrikalnya. Kita lanjut bagian belakang, kondisinya bisa dilihat sendiri, bodinya pun sangat-sangat mulus ya. Nah, kalau untuk bagian belakang di Elgrand sendiri sudah menggunakan power backdoor yang 2013 ini. Kalau sebelumnya dia kayaknya belum deh ya. Bisa juga dibuka dari sini. Kalau untuk lebar sendiri mirip kayak Nissan apa ya, pokoknya bentuknya kotak tapi sininya dia agak sedikit mengerucut ya.
lambang Xtronic CVT dan Hikvestar. Nah, Xtronic CVT itu untuk jenis dari CVT sebuah mobil airgun-nya gitu. CVT yang sangat-sangat smooth. Nah, kita buka bagasinya. Sudah electric power back door dan di sini juga tombol untuk menutupnya. Bagasi memang tidak terlalu lebar, tapi kalau kalian mau yang lebih besar lagi, baris ketiganya bisa diturunkan. Nah, tombolnya ini pun sudah elektrik, bisa dilihat dari sini, dipencet aja. Serap. Itu lagi. Serap. Nah, jadi sangat-sangat lebar kalau baris ketiganya ditidurkan. Nah, kalau untuk merebahkannya lagi atau menaikkannya lagi, tinggal dipencet aja tombolnya. Sangat-sangat simple ya. Sip. Nah, tenang aja kalau misal kalian lagi di bagasi tiba-tiba ada yang mencet begini, tidak akan usah khawatir karena ini sudah otomatis dia akan naik ke atas lagi. Jadi sangat-sangat safety lah ya, bisa dibilang. Nah, setelah ini kita akan bahas interiornya karena beberapa kelebihan dan kekurangannya saya sudah bikinkan di sebelumnya, di video-video sebelumnya. Kalian scroll aja kelebihan dan kekurangan mobil dari Nissan Airgun. Yuk kita bahas interiornya. Kita lokit bagian dari bagasi ini. Naiknya kayak perempuan ya, begini, begini. Sip, nutup. Aduh, baru duduk udah males. Ente kadang-kadang ente. Karena sangat-sangat nyaman ya. Oke, kita bahas dari segi penumpang bagian tengah. Ini rasanya juga mirip-mirip dengan Alphard ya, cuma dia lantainya agak sedikit tinggi dari Alphard. Jadi kesannya kalau yang pendeknya kayak saya atau orang yang terlalu tinggi ini agak sedikit nekuk. Cuma kalau kalian butuh space buat kaki atau mau santai-santai, ini juga ada rest buat kaki nih. Jadi nah, ini. Terus di sini juga ada armrest. Ada beberapa level di sini. Udah kayak bos gile. Nah, kalau untuk headroom sendiri luas, legroomnya pun aduh, apa sih ini? Lebar ya tentunya. Nah, di sini juga sudah disediakan cup holder ya. Ada buat simpan-simpan barang juga bisa di sini. Nah, di bagian tengah sini sendiri juga tidak perlu khawatir karena Anda sudah dibekali sudah dimanjakan dengan adanya sebuah entertain roof TV atas yang include dengan head unit depan, bukanya dari depan karena ini elektrik juga. Gila ya, insinyur yang menciptakan Airgun ini semuanya diciptakan dengan elektrik. Untuk AC dia di beberapa titik ada ya, jadi tidak perlu kepanasan lagi. Dan yang unik ya itu ya ini sunroofnya, dia double sunroof ya. Alphard pun double sunroof, tapi yang depan dia hanya buka naik atas gini doang. Cuma kalau ini depan pun bisa dibuka. Sangat keren ya. Di bagian belakang sendiri gelap nggak nih? Nah, ini tempat saya tadi duduk. Sangat-sangat lega juga ya. Cuma ini naikinya, naikinya di sini ininya. Sip. Widih. Di belakang pun sangat-sangat lega ya. Sudah ada armrestnya juga. Yang kanan juga ada nih, tinggal kasih botol aqua, cup holder. Nyaman juga duduk di bagian belakang. Kalau mau turun, di sini juga ada tarikannya. Nah, untuk memajukan sebuah baris keduanya. Duduk di bagian belakang nyaman. Tapi apakah rasa berkendara nyaman? Kita coba yuk. Nah, sambil kita bahas, kita akan coba jalan-jalan keliling
sini aja, jangan keliling Jakarta nanti macet. Oke, kita nyalain dulu ya. Nah, karena dia smart entry, kuncinya mana tadi? Ini tinggal ditaruh aja dan sudah start stop engine, diinjek. Remnya tinggal dipencet ininya. Nah, dan ininya menggeser secara otomatis bangkunya ya, karena ada sebuah slot memory seatnya yang ada di sebelah kanan ini, tinggal diatur baik gitu. AC jangan lupa. Nah, AC-nya ini sudah dual zone ya, jadi kiri bisa sendiri, kanan bisa sendiri, ngerjain orang juga bisa. Kalau mau sebelah kiri bikin panas bisa, kanan bikin panas bisa, individual. Sampai muncrat. Nah, kalau untuk segi dari kokpit sendiri, dia besarnya kalau sama Alphard hampir mirip, cuma kalau ini banyak sekali gundukan kayak gunung Cermai. Banyak sekali gundukannya di sini ya. Dan ini bahannya empuk, soft touch ya. Setir pun dia masih bagus. Kilometer 81.500 2013. Ya, masih tergolong jarang keluar kota kayak ini mobil. Nah, entertain dia di sini, informasi displaynya di sini, dan ini yang tadi saya bilang ada kamera 360-nya. Dia sudah dilengkapi ya. Dia ada top, side, dan wide. Oh, ini gesernya. Oh, gini. Belum touchscreen ya. Nah, bisa wide, bisa top dari atas. Tuh, jadi udah enak untuk kalau mau parkir, kalau mau lihat kiri kurang, ini bisa dari kamera. Lalu di sini ada heater seat. Wow, sudah ada heater seatnya juga, pemanas bangku, tapi jarang dipakai ya. Karena di Indonesia ini sendiri iklimnya tropis. Ya, mungkin kalau kalian kebasahan baru bisa kepake ini untuk pengering. Oke, kita lanjut jalan-jalan aja ya. Jangan lupa pakai safety belt. Ininya juga bisa di adjustment nih, seat beltnya. Set, kita turunin. Nah, gaya mengendarainya pun sangat ergonomis karena ini bisa di setel maju mundur, naik turun, adjustment, naik turun, elektrik semuanya. Cuma ininya belum elektrik nih. Tilt teleskopiknya masih manual ya. Cuma ya oke lah. Yuk, bismillah. Sebentar, kita dengerin dulu mobil Elgrand dengan mesin 3500 V6. Raungan V6-nya tuh kayak mau minta, ayo ngebut, ayo ngebut. Ayo aja lah, tapi jangan ngebut ya. Bismillah. Oke. Ada sun visor juga di atas, masih diplastikin. Oke. Nah, Elgrand, Nissan Elgrand ini 3500 cc dengan tenaga itu 240-an ya, 240-an HP dengan torsi ini 353 Nm pada putaran mesin 4500. Dengan kode mesin ini VQ35DE 3500 cc ya, atau V6 DWC. Jadi tenaganya jangan ditanya lagi untuk Elgrand ya. Alphard pun sebenarnya ada sih 3500 cc ya. Alphard apa saya lupa deh. Pokoknya yang V6 juga mirip-mirip. Ya, tenaganya sendiri Mengerikan. enak sekali ya. Dibandingkan dengan yang 2500, memang yang 2500 sih agak sedikit agak boyo ya dari awalnya. Cuma yang ini tenaganya sih konstan banget. Nah, yang enak dari Elgrand-nya itu suspensinya yang sangat empuk. Lebih empuk sedikit dari Alphard sih kalau menurut saya. Sedikit lebih empuk, handlingnya pun ini dia smooth. Nah, karena handlingnya yang terlalu smooth, mobil ini jadi di lari 140-an memang agak sedikit limbung ya karena keempukan dari suspensinya. Cuma tidak masalah lah, itu kan jarang-jarang ngebut gitu lah. Diperuntukkan memang untuk mobil keluarga kalau untuk Elgrand ini, tidak untuk yang kebut-kebutan.
Nah, kalau untuk konsumsinya sendiri gimana, Pak? Ya, Anda bayangin aja mobil 3.500 cc ya bisa 1 liter banding 7 sampai 8 ya. Kalau di luar kota mungkin bisa dapat lebih. Boros dong. Ya memang untuk cc 3.500 ya memang agak sedikit boros. Cuma kalau untuk sekelasnya kayak Elgrand, Anda tidak perlu khawatir membayar keborosan tersebut dengan kenyamanannya dan kemewahannya. Itu sih kuncinya. Jadi ya kalau mau milih mobil ya lihat-lihat juga dengan kebutuhannya buat apa, keperuntukannya buat apa. Jadi bisa dipikirkan dulu kalau untuk mau membeli mobil, kebutuhan buat apanya gitulah. Nah, kalau untuk kebutuhan yang buat keluarga, Anda mempunyai budget yang sedikit lebih ya, Anda bisa beli Alphard. Namun kalau untuk dirasa belum cukup, Elgrand atau Hyundai bisa jadi salah satu opsinya yang terbaik ya. Nah, kalau handlingnya nih tuh, handlingnya sih empuk, cuma memang saya bilang kalau untuk dilari 140-an lebih memang agak sedikit limbung ya, karena badannya yang kayak gajah ini, gajah bongsor. Nah, ngomongin soal harga mobil Elgrand ini ya, ini dipasarkan di King Gallery itu dengan harga cash 369 juta, masih bisa nego. Tinggal kalian negonya berapa. Ya, bisa nego. Silakan datang ke King Gallery, test drive dulu, cocokin dulu. Kalau Anda sudah cocok, kita bicara soal harga deh. Nah, kalau yang mau kredit pun bisa ya, pakai leasing Niaga Finance ini 339 selama 4 tahun ya, karena ini mobil tahun 2013. Nah, untuk harga 300 juta ya, coba bayangkan mobil dengan harga 300 jutaan kalian sudah mendapatkan mobil big MPV dengan fitur yang sangat mewah. Fiturnya banyak ya, dengan mobil super besar, bisa muat banyak juga, dan harganya lebih rasional, dan menjadi salah satu referensi dari King Gallery ya. Kalau ada duit lebih, beli Alphard. Kalau duitnya belum nyampe ya Elgrand gitu ya. Sama-sama enaknya, perawatannya pun tidak terlalu susah kalau Anda tahu bengkelnya lah. Kalau punya bengkel langganan atau bengkel Nissan, banyak juga, masih banyak ya, karena Nissan belum tutup, masih banyak ya di Indonesia ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai ulasan dari Elgrand HWS tahun 2013 ini. Semoga menjadi referensi juga buat Anda yang sedang mencari big MPV, tentunya kebanggaan keluarga Indonesia. Mobilnya sangat nyaman, enak, tidak kalah dengan apa. Cuma 300 jutaan kalian sudah bisa bawa pulang mobil Elgrand ini ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir video ya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dukung terus channel King Gallery dengan cara follow dulu Instagram King Gallery.insta kalau mau lihat testimoni dan update stok-stok mobil. Serta jangan lupa buat subscribe yang belum subscribe, karena itu gratis banget ya. Dan tidak ketinggalan juga buat aktifin loncengnya biar kalian selalu dapat notif dari video kami ya. Mungkin sekian, saya Anam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye.